Bila saya mengimani Yesus, bila saya hidup dalam Yesus, saya beroleh hidup yang sejati. Saya tidak perlu kompromi untuk cari makan atau cari hidup. Bagaimana dengan saudara? Dunia ini penuh cabaran. Ataupun kehidupan ini kadang-kadang kita katakan, oh saya mau enjoy. Kalau tidak ramai tidak enjoy, kata orang. Kalau tidak minum separuh mabuk, tidak enjoy. Kalau tidak movie night, wah sampai pagi, jam 4 pagi. Boleh 4-5 movie. Kalau tidak enjoy tengok movie, tidak hidup. Itu dunia, saudara. Jangan mencari kehidupan di luar Yesus. Tuhan yang memberi hidup yang sejati. Tadi saya saksikan tentang video itu. Pernah sih di Singapura, di satu gereja, anak penetua bersaksi. Bila saya balik cuti, dia sekolah di US mungkin. Dia bilang, saya kasih habis ini drama Korea 50 siri dalam beberapa hari. Wah, mungkin dia tidak tidur 16 jam dia tengok drama Korea. Bagi saya itu bukan kehidupan. Tidak salah lah 1 minggu 1 kali lah tengok itu drama Korea. Kalau dia kasih habiskan siri Korea 50 jam dalam beberapa hari, itu bukan kehidupan yang sejati. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, mari kita lihat ayat yang seterusnya. Mungkin saya terus lihat ayat yang ke-7. Mari kita tengok ayat yang ke-7. Apakah rahasia Tuhan? Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihatnya. Nah, sekarang bukan lagi Thomas, tapi Filipus yang bertanya. Tadi kami tidak tahu jalan ke situ. Menurut Thomas, Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa kepada kami, sudah cukup bagi kami. Sebab Yesus selalu mengajar tentang Bapa. Jadi orang pun heran, di mana ini Bapa? Mana ini Bapa? Tapi di depan mata mereka tidak sedar. Sebab kamu coba kamu lihat ini. Sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Oh, luar biasa kan? Yohanes sempat mengatakan Allah itu roh, God is spirit. Hanya di dalam Yesus anak Allah, Allah kelihatan. Siapa yang melihat Yesus, yang sudah menjelma menjadi manusia, yang sudah mati, yang sudah bangkit sebagai anak Allah yang mulia, hanya di dalam Yesus Allah itu kelihatan. Kolosi cukup jelas, segala kodrat ilahi itu berdiam secara jasmania di dalam Kristus. Itulah maksudnya kekristenan kita eksklusif. Kita tidak percaya ilah atau Allah yang lain. Tidak ada Allah yang lain kecuali Allah yang nyata di dalam Yesus. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dan ayat 10, Yesus memberi sedikit teguran, tidak percayakah engkau aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Di sini saya mengatakan kesatuan Yesus dengan Bapa, saling mendiami satu dengan yang lain. Kalau dalam alam jasmani itu tidak mungkin. It is an impossibility. Yesus berbicara tentang kewujudannya dalam kekekalan, dalam alam yang kekal, di mana Allah itu adalah roh, dan firman yang wujud sebelumnya turun ke dalam dunia sebagai bayi yang dinamakan Yesus. Firman itu bersama Allah itu adalah roh. Kalau dalam Allah roh, itu adalah mungkin. Itu adalah kemungkinan, bukan saja kemungkinan, tetapi kebenaran yang nyata. Sebab Yesus mengatakan Bapa itu ada di dalam aku, dan aku itu ada di dalam Bapa. Saudara mengerti? Ini diarti secara rohani. Our Christian truth is powerful. Tidak ada agama mengajar soal Allah seperti yang kita percayai. Ini bukan dusta, tetapi
tetapi kebenaran yang nyata. Orang yang datang kepada Tuhan seperti yang kita nyanyikan. Bila kita melihat Yesus, kita telah melihat Allah, kita melihat Anak. Dan saya baca lagi satu lagi ayat yang seterusnya, melihat Anak. Saya mau huraikan sedikit tentang melihat Anak. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, ada sedikit salah ejaan di situ, yang melihat Anak dan percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya. Apakah maksudnya melihat Anak? Di antara kaedahnya adalah melalui penyembahan. Mungkin secara ringkas saya sudah uraikan beberapa khotbah yang lalu di tempat ini. Tapi saya mau mengulangi, khususnya mungkin bagi kamu yang kali pertama mendengar kebenaran ini. Waktu kita datang menyembah Tuhan, itulah sebabnya dalam Mazmur mengatakan kita mengangkat wajah kita, kita mengangkat muka kita. Apa yang kita sedang lakukan mengangkat wajah kita? Kita sedang melihat Anak dalam alam roh, dalam alam surgawi. Waktu penyembahan oleh rohnya, kita sedang menyembah Anak, menyembah Tuhan Yesus. Melalui iman kita, seolah-olah kita melihat Anak. It is a powerful truth. Orang yang melihat Anak itu, ayat ini bukan ditulis untuk murid-murid yang dapat menjamah Yesus secara jasmani. Ayat ini ditulis untuk saudara dan saya yang hidup 2000 tahun sejak Yesus turun ke dalam dunia, kan? Ayat ini mengatakan, barang siapa, setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan Aku akan membangkitkan. Itulah sebabnya 144.000 yang bersama Yesus berdiri di Bukit Sion adalah penyembah. Penyembahan itu penting. Jangan jadi orang penyembah yang begini saja, begini. Kamu tutup saja. Maksudnya kamu murung, melihat di lantai saja. Yesus itu di surga begini. Saudara, dan ini menuntut iman. Nah, tadi subtema saya adalah iman percaya menentukan keberhasilan hidup. Kenapa orang begitu? Biasanya kalau menyebut begini, Tuhan, aku orang berdosa begini, aku tidak layak angkat wajahku, tanganku. Kalau suruh angkat tangan begini, aku tidak layak begini. Saudara, katakan kepada iblis, enyalah kau iblis, sebab saya percaya darah Yesus. Saya percaya Yesus mati bagiku. Saya percaya salib Kristus. In the multitude of your mercy, I will worship towards your holy temple. Dalam si Mazmur katakan, bukan karena kita baik atau benar, tetapi karena kemurahan Tuhan. Karena darah Yesus yang kita percaya. Bila saya angkat wajah saya katakan, Yesus, saya percaya percikan darah yang menyucikan saya. Ibrani mengatakan, dengan berani menghampiri takhta anugerah. Dengan berani. Saudara jangan takut. So Tuhan lihat iman saudara. Dia telah mati bagi saudara. Dia mau saudara melihat dia dalam alam surgawi, dan saudara akan beroleh hidup yang kekal, dan Yesus akan membangkitkan dia. Malah ada satu ayat, siapa yang mendengar suara Anak, akan Anak membangkitkan pada akhir zaman. Mendengar suaranya biasanya kita baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita merenungkannya, bukan sebagai, kadang-kadang saya pikir orang Kristen pun ini ajimat rohani, Pak. Kadang-kadang orang Kristen anggap ini Alkitab ini macam jimat. Kalau ada iblis dipegang Alkitab, saya pukul kamu.
Iblis tidak takut tukar tas. Iblis tidak takut ini tablet walaupun ada Alkitab di dalam. Tidak kan? Bila kita membaca firman Tuhan, yang kita mau adalah kita mendengar suara anak Allah. Kita mau mendengar suara Tuhan. Yang mendengar suara anak, dia akan bangkitkan pada akhir zaman. Maksudnya hidup kita dalam penyembahan, melihat anak melalui penyembahan. Mendengar suara anak melalui pembacaan, mendengar firman Tuhan. Setiap waktu, dan Tuhan akan membangkitkan kita. Maksudnya, destiny kekal kita terjamin. Kita akan sampai ke rumah Bapa. Kita sampai masuk kerajaan surga seperti yang Tuhan janjikan. Sekarang tema yang kedua, ini secara ringkas. Ada lagi kelas Bible study saya. Nanti saya duduk saja kalau habis tenaga berkhotbah. Haleluya. Ya. Mari kita lihat ayat 12. Iman percaya menentukan keberhasilan hidup. Dan ini satu janji Tuhan yang luar biasa. Barang siapa percaya kepadaku. Saya mau baca tuh ayat. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini, sebab aku pergi kepada Bapa. Wah, luar biasa. Adakah saudara melakukan pekerjaan Tuhan? Tadi Yesus mengatakan, apa yang saya sampaikan bukan dari diri aku, tetapi Bapakku yang berdiam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 10. Kadang-kadang orang tidak menghargai pekerjaan yang saya lakukan di dalam nama Tuhan. Sebab biasanya pekerjaan saya macam Tuhan Yesus, apa yang saya katakan, kalau pengkhotbah ini macam pandai cakap saja bahkan, hati-hati. Itulah dalam Yakobus mengatakan, biarlah sedikit orang jadi guru, sebab penghakiman itu lebih dahsyat di atas pengkhotbah kan. Sebab wah pandai cakap tapi tidak serupa bikin, kata orang kan. Tetapi jangan kamu merendahkan peranan pembicaraan itu. Yesus katakan, Bapa yang melakukan pekerjaan waktu Yesus sedang berkhotbah, waktu Yesus sedang mengajar kebenaran itu. Bapa yang berdiam dalam aku, ayat 10, dialah melakukan pekerjaan. Saya coba jelaskan di sini. Di antara pekerjaan utama adalah kita menyampaikan firman. Itulah pekerjaan-pekerjaan. Dalam Mazmur mengatakan, great is the company that preach the word. Bahkan dalam kalimat company ini macam feminine, dalam bentuk macam wanita. Ada terjemahan mengatakan, great company of women that preach the gospel. Wah, boleh tahanlah mana-mana kamu terjemahan karena bahasa Ibrani dia kurang jelaskan. Maksudnya, besar kumpulan orang yang memberitakan Injil, termasuk wanita. Anak-anakku lelaki, anak-anakku perempuan akan bernubuat, kata Tuhan, bila Roh Kudus turun pada akhir zaman menyampaikan message firman Tuhan. Kenapa kita mampu melakukan pekerjaan Tuhan Yesus? Sebab aku pergi kepada Bapa. Saya beri jawaban saja, apakah maksud Yesus pergi kepada Bapa adalah Roh Kudus akan turun atas orang yang percaya. Oh, luar biasa. Kalau aku tidak pergi kepada Bapa, Yesus katakan, Roh Kudus tidak akan datang kepada kamu. Roh Kudus turun waktu Yesus naik kembali ke Bapa, dipermuliakan. Dalam Kisah Rasul mengatakan, anak itu terima janji Bapa Roh Kudus dan dia curahkan itu kepada jemaat asal. Hari Pentakosta yang pertama, Tuhan mencurahkan rohnya atas murid-muridnya. Saudara, percayalah bahwa saudara mampu sanggup melakukan pekerjaan